Inflasi yang ada karena tinggi, harga beras naik, kelas bawah itu masih tertolong. Kenapa? Karena ada bansos pangan ya, bansos beras. Paling tidak dari level konsumsi itu tercover lah untuk mereka. Tinggal masyarakat menengahnya yang kayak apa kan gitu. Yang kita curiga kok kenapa harganya yang dari 82.000 terus kemudian turun-turun jadi 74.500. Waktu itu belum diketok HET-nya kan. Melalui Kementerian Pertanian berencana membuka lahan baru sekitar 400.000 hektar lahan sawah dari rawa. Kali ini kalaupun memang mau dibuka lahan beneran, FS-nya bener, feasibility study-nya bener, ya kajiannya bener. Pakai anggaran semua. Itu spending kan. Udah diberesin semua, giliran ditanam nggak tumbuh. Kenapa nggak tumbuh? pH-nya ketinggian, tanahnya keaseman. Ya kan itu aneh ya. Nah apakah Tapera itu solusi untuk punya rumah? Ntar dulu, saya kalau misalnya ditawarin Tapera yang jauh saya nggak mau. Tapera ini bunganya jauh, ya ringan ya. Ya itu which is itu bagus kan. Udah setahun terus bisa langsung klaim. Oke, bikinin dong. Tapi mampu nggak pemerintah mengcover semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast gersospol.id. Hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang insya Allah rutin akan diundang di gersospol.id. Kode keras gitu. Ini spesialis. Kalau ini teman-teman gersospol ini menyebutnya spesialis akhir Q. Nah kalau kemarin kita ngundang Bang Nalar di akhir Q1, ini kita undang lagi Bang Nalar di Q2, di akhir Q2. Jadi akan banyak yang kita obrolin hari ini bersama Bang Nalar. Sebelumnya apa kabar Bang? Siap, kita alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang. Kondisi pancaroba ya kan, panas, hujan, panas. Sehat dulu gitu. Ya, oke. Ngomong-ngomongin pancaroba, kira-kira kondisi ekonomi pancaroba juga nih Bang di akhir Q2 ini. Kalau ekonomi Q2 ini kan kalau misalnya kita lihat Q1 kita tertolong ya. Mau nggak mau ada pilpres. Dari pilpres misalnya itu paling nggak ada belanja ya, ada konsumsi ya, ada spending lah paling nggak. Walaupun mungkin investasinya nggak terlalu karena masih wait and see ya. Nah, karena kan ini terkait pemerintahan selanjutnya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya Q2 Pilpres Q1 terus kemudian ada lebaran, kita menjelang lebaran ya, puasa waktu itu ya namanya E4 lebaran itu kita tahu dan panjang juga liburnya ya Bang. Betul, jadi kan Q1 sampai bulan Maret itu menjelang lebaran, kita lebaran di April. Nah apakah kemudian di Q2 ini masih ada tuh sisa tertolong dari menjelang lebaran gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dilihat kemungkinan sih masih ada. Karena besar nggak tuh Bang? Jadi gini, orang kan mulai itu tuh spending untuk tiket pesawat. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat inflasi aja ya misalnya di bulan Maret April lah misalnya gitu ya. Nah, itu kan yang paling tinggi inflasinya biasanya itu makanan, jadi transportasi. Transportasi ya. Itu Q1 ya Bang. Ya. Jadi enggak masuk Q2. Q2 ini ya. Udah, jadi kan April tuh udah masuk Q2. Jadi kan udah terlihat di sini sebenarnya ada spending ya untuk transportasi. Nah itu mungkin juga akan menolong ya sebagai untuk pengeluaran masyarakat karena kita ekonomi masih ditopang paling banyak oleh konsumsi domestik ya Bang. Nah ngomong-ngomong soal konsumsi domestik nih Bang, bahwa hari ini banyak rumah tangga yang justru malah menghold untuk pengeluarannya. Nah ini gimana sih Bang efek? Kalau saya ngelihat nih Bang, ini jangan-jangan ini ada situasi yang nggak baik-baik saja gitu. Bang Nalar gimana ngelihat nih Bang? Ya kalau misalnya menghold ya mungkin saja iya ya. Nah tapi di sisi lain kan inflasinya juga naik kan gitu. Walaupun inflasi itu kan bisa dari harga kan. Nah tetapi kan kalau misalnya kita ambil contoh lebaran deh. Nah apapun yang terjadi ya ketika lebaran itu behavior konsumsinya itu berbeda sama konsumsi kalau di luar kondisi lebaran. Jadi orang itu walaupun mahal mereka akan tetap beli karena ada kebutuhan di lebaran itu. Nah jadi untuk konsumsi sendiri saya rasa masih ada tertolong dari lebaran. Nah tinggal apakah kemudian angka pertumbuhannya di Q2 akan lebih tinggi dibandingkan dengan Q1, sebelumnya Q1 kan gitu. Kita
kalau saya boleh share misalnya ya, Q1 kita misalnya neraca perdagangan masih bagus ya. Oke. Dalam arti masih bagus itu masih surplus lah. Ekspor kita lebih tinggi gitu. Jadi memang kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang kita lihat ada rupiah melemah nih. Iya, kurs depresiasi jatuh, nih. iya. Nah, dolar kuat betul. Walaupun awal itu ada prediksi bahwa misalnya Fed itu akan menurunkan ya. Nah ternyata bukan menurunkan tapi masih menahan nih di angka yang sama kan. 16.000 ya Pak, Iya, 16.200. kurs kita ya kurang lebih sekitar di angka situ 16.100. Jadi kalau dari situ aja misalnya ya, dari depresiasi kurs itu kita kan juga masih banyak impor. Iya. Nah itu juga ada tekanan lagi kan. Ini mau Jadi impor beras imported lagi, Pak. Inflation, iya Iya. benar. Jadi ada inflasi impor kan. Iya. Kenapa? Karena barang yang kita beli jadi lebih mahal. Iya. Karena kurs kita yang turun. Kan gitu. Dan otomatis akan mempengaruhi harga jual dalam negeri. Betul, Iya kan? betul. Walaupun nanti ada skema subsidi dan Iya. segala macam itu, tapi yang tidak boleh dilupakan adalah biaya pembeliannya jadi lebih besar. Karena kurs ya tadi. Jadi double shot ini ya, kena tembakan dua nih kita antara inflasi dalam negeri, kemudian akibat misalnya ada kelangkaan misalnya beras itu ya, pangan. Itu dari peralihan kemarin yang kita El Nino kan sekarang, walaupun di bulan Q2 itu April Mei itu adalah puncak panen kan. Iya. Nah, tapi di sisi lain puncak panen pun kelihatannya juga Masih belum bisa menolong secara whole 1 year ya, 1 tahun itu belum benar-benar mengcover. Belum mengcover semua. Makanya pemerintah kan menginisiasi untuk impor. Nah, kemudian inflasi yang ada karena tinggi harga beras naik, ya kan? Nah, walaupun dengan naiknya harga beras, masyarakat yang kelas bawah itu masih tertolong. Kenapa? Karena ada bansos pangan ya, bansos beras yang 10 kilo. Iya, sampai bulan 6 ya Pak? Bulan Juni, bulan Juni ya. ini kan gitu. Jadi paling tidak dari level konsumsi itu tercover lah untuk mereka. Tinggal masyarakat menengahnya yang kayak apa kan gitu. Harga yang terus naik, apalagi untuk harga dalam negeri sendiri misalnya untuk beras, HET-nya sudah diketok ya oleh pemerintah minggu lalu. HET naik. Harga ecer tertinggi. Betul, untuk ke berapa ecer Bang? ke konsumen. 70. Enggak, jadi per kilo kan. Per kilo. Nah, per kilo jadi 14.900 untuk yang premium ya. Ya jadi kalau teman-teman lihat itu di misalnya retail modern itu per 5 kilonya kurang lebih 74.500. Jadi harga yang sebelumnya berlaku 74.500 itu ternyata udah HET. Kita curiga nih. Iya, kenapa? Kok sama? Ada apa kok ini? pas gitu. Atau apakah itu keseimbangan baru? Nah. Gitu. Di-spill Bang kecurigaannya Bang. Jadi memang kan waktu itu harga beras tuh sempat sampai 80.000 ya. Iya. 82.000 per 5 kilo nih ya, beras premium ya kita bicara. Bahkan sempat susah. Iya. Kalau bahkan premium susah ya beras premium. Kita ke misalnya retail modern tapi yang kecil-kecil misalnya kayak Indomart, Alfamart, kita datang itu sana beras kosong. Iya, betul. Ya kan? Slot untuk naruh beras jadi naruh minyak goreng. Dari jadi naruh gula dan segala macam ya, makanan ringan, kaleng-kalengan gitu ya. Berubah fungsinya. Nah, itu kan dilihat jadi sempat ada situasi untuk retail modern tapi itu ada sempat kelangkaan di retail modern. Makanya pemerintah kemarin kan ada program beras, nama berasnya SPHP. Iya. Ya kan? Iya. Yang dari Bulog kalau saya nggak salah. Dan dijual juga ya kan Bang? Oh dijual kan? Dijualnya tapi di bawah harga, jauh di bawah harga. Cuman memang distribusinya ternyata tidak terlalu banyak merata ya karena misalnya gini, bahkan kayak Indomart mau nggak mau ya orang udah makin banyak nih belanja ke Indomart, ke Alfamart ya untuk kebutuhan mendesak gitu ya dibanding ke pasar gitu kan, apalagi masyarakat kota. Dan Indomart, Alfamart sendiri bahkan nggak hanya di kota, desa pun ada, masuk dia di sana ngambil market di sana kan gitu. Nah kita susah menjumpai beras premium di sana kan, menjadi pertanyaan kenapa kan gitu, kok bisa sih kayak gini kan gitu kan. Nah padahal waktu itu saya sempat ngobrol juga di pertemuan sebelumnya kan, yang katanya stok ada 7 juta. Nah tapi kok kemana barang ini? Kemana kan ini rimbanya ini? Kita nggak usah bahas itu lagi, udah lewat ya kan. Jadi ya mungkin ada di
rumah tangga atau di produsen gitu pasti ada stok-stok itu. Cuman berapa banyak. Nah, yang kita curiga kok kenapa harganya yang dari 82.000 terus kemudian turun-turun jadi 74.500. Waktu itu belum diketok HET-nya iya. kan. Kan HET baru minggu lalu belum diketok. Tapi kok pas ya harganya di 74.500 gitu. Apakah memang ini sudah merupakan konsolidasi dalam rangka dari produsen-produsen ini misalnya ya, itu udah bertemu dengan pemerintah bahwa ini harga yang paling masuk akal gitu ya untuk di pasar ya, yang dianggap seimbangan baru di tengah harga-harga yang lain juga naik, pupuk segala macam ya, walaupun kita ada pupuk subsidi ya. Itu mungkin itu, tapi kalau saya ya melihatnya, kalau kita melihat secara terbuka nih, kita coba baca berita, kita coba baca penelitian gitu ya. Ada perusahaan yang ikut juga kan bermain di sektor beras. Iya. Nah kemudian ada Bulog yang juga menyerap beras. Yang ini Ya kan? pemerintah, yang ini betul swasta. swasta. Logikanya Bulog nih bisa sebagai off-taker Iya. untuk mengamankan harga supaya nggak terlalu jatuh Dan nggak terlalu tinggi. Iya. Kan fungsinya kan walau tidak hanya stok tapi harusnya juga bisa stabilisator kan gitu. Nah ternyata melihat ada harga yang dipatok pemerintah, walaupun Bulog punya fleksibilitas, harga fleksibilitas yang nanti ditanggung juga pemerintah. Ternyata supaya dengan pasokan yang terbatas, perusahaan swasta ini kan melihat gimana saya bisa dapat beras, untung, dinaikin dong. iya. Bukan dapat untung, naikin dulu untuk dapat stok dulu. Oh, biar sama stoknya, Bang. Bukan biar sama stoknya. Ini kan Biar rebutan punya. barang. Oh, biar punya. Iya, Oke. ini ada stok beras. Iya, iya. Ya kan? Iya. Nah, yang ngambil ada dari Bulog, ada dari swasta. Iya. Jumlahnya terbatas gini doang. Iya. Nah, si petani mau jual ke mana? Kejual yang ngasih harga paling mahal dong. Iya. Ngejual ke harga paling mahal. Supaya dia dapat, dia ngasih harga sedikit lebih mahal, Rp50, Rp25 pun Iya. petani udah belok. Kali 1 ton udah berapa rupiah? Nah, ya kan? Mereka punya modal. Iya. Ya kan? Diambillah, dapatlah mereka beras dari sini. Nah, kemudian dari situ efeknya kemudian harga beras naik, ya bisa jadi iya. Kan namanya pengusaha tuh kondisinya dua. Apakah dia mau tetap mempertahankan margin keuntungannya di angka tertentu, atau dia menurunkan sedikit. Yang penting stoknya ada, barang putar terus gitu kan. Iya. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Tetapi sepertinya dengan kondisi harga yang sekarang, margin keuntungannya nggak akan beda jauh dari sebelumnya. Sebelumnya ya. Margin ya kita Iya. ceritanya ya, misalnya berapa persennya dari keuntungan. Nah, itu kayaknya nggak berbeda jauh jadi gitu. Jadi itu yang ngebuat kok agak unik ini kondisinya. Apakah ada negosiasi khusus atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi memang dari situ kita bisa cobalah menerka-nerka gitu ya, kayak gimana Curiga-curiga dikit lah ini ya. Nggak apa-apa kita curiga-curiga dikit. Jangan sampai orang-orang itu aja yang kaya kali ya. Nah, ngomong-ngomong balik lagi Bang, ngomong-ngomong soal kurs Bang, ngomong-ngomong soal kurs rupiah hari ini yang banyak sebagian ekonom dan bahkan ada beberapa pejabat negara yang mengatakan bahwa ini hal yang wajar melihat situasi global hari ini, dan mereka meyakini dengan kondisi pertumbuhan ekonomi kita dan kondisi domestik kita bahwa pelan-pelan kurs rupiah akan bisa ditekan. Tapi saya kok tidak melihat tondo-tondonya tuh Bang, itu gimana tuh Bang? Iya, berarti ada asumsi bahwa dengan perekonomian yang bagus, tadi ya saya balik ke statement, dengan perekonomian yang bagus itu nanti perlahan-lahan kurs rupiah akan kembali menguat gitu kan. Itu statement dari pemerintah. Wajar pemerintah melakukan itu. Kenapa? Dia perlu optimisme, dia untuk membangkitkan optimisme psikologis ekonomi, publik. Betul. Ekonomi ini tetap jalan ya, orang nggak kemudian menjadi was-was ya, karena kan nanti akan mengganggu perekonomian kan, gitu. Tapi di sisi lain memang pertama kita harus melihat juga bahwa depresiasinya dari rupiah itu, turunnya nilai rupiah terhadap dolar itu, apakah itu merupakan dampak negatif seutuhnya atau itu hal yang jelek? Nah, ntar dulu. Kalau kita lihat dulu nih. Iya betul. Jadi belum tentu jelek. Jadi masih ada sisi lainnya gitu loh. Iya. Masih ada sisi lain. Apa sisi lainnya? Misalnya gini, beberapa waktu lalu mungkin ya yang seingat saya
Menteri Erlangga tuh keliling ya, Ya, luar negeri ya, luar mungkin negeri. berusaha membangun hubungan antara Indonesia dengan negara-negara yang dia kunjungi ya, baik untuk hubungan dagang ataupun hubungan sebagai pemerintah ya di situ ya. Nah, kalau misalnya Indonesia mampu melakukan perjanjian kerjasama gitu ya untuk perdagangan, misalnya ya Indonesia misalnya kita bisa lihat di daerah misalnya negara A itu butuh apa sih dari Indonesia, nah kita bisa supply nih harga segini. Kita punya ini nih. Nah, mumpung kurs kita lagi lemah nih, Iya, nah harga barang kita hitungannya murah. iya. Murah nih bos, beli aja gini dari kita kan gitu. Nah, jadi Cocok kan barang itu. iya, jadi kan kursnya terdepresiasi pun Belum tentu nggak sepenuhnya jelek, negatif. nggak Oke. sepenuhnya jelek kan gitu ya. Walaupun yang akan terdampak adalah terutama yang punya bisnis impor. Iya. Berarti kan lebih mahal. Iya, betul. Akibat mahal marginnya diturunin bisa jadi, atau dia mempertahankan margin dengan menaikkan harga. Harganya naik, inflasi Naik. Iya. Sama gitu. aja Bang jadinya. Gitu. Sama Karena aja. kan ada namanya perdagangan, ada ekspor, ada impor nih impor, kalau iya. luar negeri ya. Gitu. Nah, kalau misalnya bisa ditingkatkan, ya kita memang surplus, Iya. ya Q1 surplus, bisa ditingkatkan berkali-kali lipat misalnya ya Perdagangan ya. perdagangan kita, ya kan? Oh, itu bagus, Iya. justru bagus. Tapi dilihat misalnya kalau kita masih tergantung dengan komoditas-komoditas tertentu yang konvensional, misalnya apa batu bara. Batu bara. Nah, emang harga batu bara bagus terus. Kalau sekarang lagi bagus Bang. Nah, Manli secara bulanan Iya. turun 9% bos. Oke. Hampir 9%, 8,97 Secara bulanan. bulanan, ya kan? Berarti kan harganya turun, Iya. ya kan? Nah, kalau misalnya harga turun, apakah ada kenaikan permintaan volume? Kan bisa dikompensasi lewat itu memang. Iya, betul. Kan gitu Iya, kan? iya, iya. Ya. Jadi jangan-jangan keuntungan yang Q1 surplus itu kita hanya diuntungkan oleh kenaikan harga. Bukan kenaikan Harga komoditasnya. bukan karena permintaan Bang. Bukan karena volumenya. Oke. Gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, jadi misalnya kalau ya nggak apa-apa juga sih, tapi di sisi lain kan apakah sustain? Apakah harga itu akan terus di atas? Di atas, iya. Ya kan namanya komoditas kan gitu ya. Nah, harga sawit juga kalau dibanding tahun lalu wah luar biasa naiknya. Yang sekarang 20% bos. 21% lebih tepatnya. Nah, ini buat kalian-kalian yang anak pengusaha sawit lagi full Betul. senyum. Nah, jadi kalau yang tadi sawit misalnya punya lahan sawit 100 hektar, 200 hektar, 10 hektar, 20 hektar. Kalau misalnya diteken sama pabrik diminta harga rendah, nah mikir-mikir lagi, lihat tuh harga. Bos naik bos, naikin dong. Kan gitu. Jangan mau jual Jangan murah. mau untung sendiri kan gitu, sama-sama gitu. Bang minum dulu Bang. Oh siap, Lupa siap, kita. siap. Sambil Aman, minum, aman, aman, sambil aman. minum kopi kita. Siap. Kalau ngomong kayak ini ngopi nggak mantep ini Bang. Bang seger ya kan? Iya. Nah, Wah. tadi udah nyinggung juga ya Bang soal perdagangan. Dan hari ini kurang lebih ini bulan Juni. Berarti ada kurang lebih waktu 4 bulan lagi nih Bang. Kurang lebih waktu 4 bulan lagi berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi dan otomatis kan ada perubahan struktur kabinet kan Bang. Pasti dong, ya kan? Dan pasti ada wajah-wajah baru nih yang akan mengisi khususnya di bidang-bidang ekonomi. Kalau menurut Abang challenging-nya apa sih Bang hari ini di menuju transisi ini Bang? Minum dulu Bang. Minum dulu. Wih, mantap betul kopi. Khususnya ya di tengah situasi global terus juga di iklim ekonomi yang serba ketidakpastian ini Bang. Oke. Tantangan. Pertama, karena tadi kita sempat bahas pangan dulu. Iya. Nah, stoknya kira-kira bisa digenjot nggak? Oke. Gitu ya. Terus kemudian pemerintah melalui Kementerian Pertanian berencana membuka lahan baru sekitar 400.000 hektar lahan sawah dari rawa. Lahan sawah rawa. Oke. Ya kan? Itu berarti wilayah Kalimantan, lahan Sumatera. baru. Untuk lokasinya nanti kan bisa disesuaikan. Tetapi maksud saya gini,
kita kembali deh ke pengalaman sebelumnya. Saya bukannya nggak setuju terkait pembukaan lahan dalam rangka meningkatkan produksi. Setuju. Iya. Ya apalagi lahan baru. Ya kan lahan baru berarti ada tempat baru nih yang menghasilkan. Iya. At least dia bisa menghasilkan jumlah tertentu kan. Iya. Misalnya untuk padi gitu ya. Tapi maksud saya gini. Saya berharap betul-betul sangat berharap bahwa pelajaran-pelajaran sebelumnya dari pembukaan lahan baik food estate Iya. ya ataupun pembukaan lahan-lahan untuk padi sebelum-sebelumnya baik di era ini bukan barang baru loh pembukaan lahan itu dari zaman Pak Soeharto, Pak SBY bahkan sampai sekarang masih banyak lahan-lahan yang dibuka itu tapi nggak bisa dipakai untuk komoditas yang ditentukan gitu loh. Harapan saya kali ini kalaupun memang mau dibuka lahan beneran FS-nya benar, visibility study-nya benar, ya kajiannya benar. Jangan sampai lahan hutan misalnya atau misalnya rawanya udah dibersihin, disiap-siap kan pakai anggaran semua. Iya. Itu spending kan. Iya. Udah diberesin semua, giliran ditanam nggak tumbuh. Kenapa nggak tumbuh? pH-nya ketinggian, tanahnya keaseman. Ya kan itu aneh ya. Kenapa nggak dikaji? Kenapa nggak dari awal gitu loh. Sementara, ini udah dibabat. Belum lagi kalau yang hutan-hutan sebelumnya mah itu lebih agak kacau gitu loh. Nah. Balik lagi untuk permasalahan misalnya tadi masalah pangan. Jadi soal stok, oke, itu harus diperhatikan misalnya beras ya. Karena apa? Karena memang ada kondisi ya. Kita impor terus nih. Iya. Ya kan gitu. Kemudian harus ada inovasi dari soal bibit yang tahan cuaca dan segala macam. Nah misalnya juga tanggul-tanggul ya misalnya ya bendungan-bendungan yang jebol tuh diurusin. Itu termasuk di Jawa Tengah ya Bang? Oh Jawa Tengah. Infonya jadi belum jadi misalnya gini. Infonya lahan pertanian di Jawa Tengah ini masih banyak yang belum bisa dipanen ya Bang? Atau stok panennya berkurang ya Bang? Puso. Puso akibat banjir. Jadi banjir di bulan Maret bahkan dari Februari. Februari, April, Mei, Juni. Februari, Maret, April, Mei. Ya itu ada banjir. Nah banyak yang tergenang. Ya misalnya di Jawa Tengah atau misalnya di salah satu penghasil beras terbesar ada Grobogan, ada Demak. Iya. Kurang lebih mereka berdua itu aja udah hampir 10.000 tuh hektar sawah yang banjir. Oke. Itu dua itu. Grobogan nomor 1 seingat saya, nanti silakan dikoreksi kalau misalnya saya salah. Demak saya lupa nomor 4 atau nomor berapa gitu ya. Tapi itu sama-sama produsen terbesar untuk penghasil beras ya. Nah itu terendam banjir. Nah misalnya tanggulnya atau bendungannya jebol dan segala macam. Bahkan di Demak masih ada lahan sawah yang banjir dari Februari sampai sekarang. Belum surut? Per bulan Juni awal ini belum surut. Masih tergenang. Waduh, padahal itu ini ya Bang? Penghasil sawah ya? Penghasil beras ya? Nah itu, jadi yang kayak gitu-gitu kan harapannya cepat ditanggulangi ya. Karena musim tanam, ini kan udah mulai musim tanam harusnya ya. Kan gitu, jadi harusnya udah pemerintah juga bisa bergerak untuk itu selain tadi lahan misalnya gitu ya. Nah di sisi lain tadi kalau misalnya kita lihat tantangan ke depan. Ya. Ini tenaga kerja gimana nih tenaga kerja? Lapangan kerja. Ya jadi memang. Kan salah satu janji politik juga tuh Bang. Betul, ya harapannya sih memang tenaga kerja itu tersedia karena kan Gen Z dan milenial, Gen Z apalagi ya yang baru lulus segala macam itu perlu kesempatan kerja ya, tempat pekerjaan yang baru kan. Cuman memang kalau misalnya kita lihat dari kondisi isu dan sekarang itu memang isu yang unik terkait misalnya Gen Z gitu ya, yang dinilai mentalnya kurang kuat dan segala macam. Intinya tidak fit dengan dunia kerja, gitu ya. Di sisi lain, apakah itu kemudian berpengaruh gitu ya kepada rekruter, orang yang merekrut atau perusahaan yang merekrut? Ya mungkin berpengaruh. Mereka nggak mau rugi dong, gitu ya. Tiba-tiba kerjaan udah dikasih, project udah dikasih, terus gak karena jalan. Satu dan lain hal nggak jalan kan gitu. Tapi di sisi lain sektor informalnya kan juga naik. Apakah memang pemerintah ini mau membiarkan sektor informal begitu saja atau mau emang diatur? Diatur itu dalam rangka apa? Dalam arti sektor informal ini juga bisa walaupun dia sektornya informal jadi kayak freelance ya, mereka tetap bisa kerja industri ini itu segala macam, gitu industri kreatif atau apapun lah ya. Nah, mereka tetap aware atau diberikan kesadaran dari pemerintah bahwa lu semua tuh tetap betul lah yang namanya jaminan kesehatan. Karena ketika one day sakit, ya kan, itu butuh cover. Jangan sampai
karena gini, misalnya ada kasus orang miskin yang karena kondisi. Kenapa? Ketika dia sakit, dia nggak punya asuransi, spending begitu besar, Iya. habis Pak. Oke. Hartanya habis. Apalagi kalau dia udah nggak kerja, misalnya orang tua gitu ya, dia. Nggak Nah punya kalau misalnya dia udah kerja pun tabungannya terkuras. Makanya Gitu harus kan. ada jaminan ya Bang. Ya, jadi kesadaran terkait model-model misalnya jaminan kesehatan ya, gitu-gitu juga harus. Nah, tapi kalau emang masalah Z dan milenial ini emang rumah kayaknya. Padahal belum mau sampai situ ya kan. Kita udah aduh. Loh, kita balik, kita yang mancing. Ini padahal kita nunggu momentumnya karena udah disinggung gimana tuh Bang. Tadi udah Bang Nalar kan bilang Gen Z problemnya soal rumah. Terus Nggak hanya Gen Z, maksud saya anak muda lah. Iya. Anak muda itu bisa milenial, bisa Z. ya 20 sampai 40 tahun. Ya, jadi usia itu segitu. cukup sulit untuk mendapatkan rumah di wilayah kota perkotaan ya. Ya. Dan itu juga udah di statement kan Bang oleh Menkyu tahun lalu kalau nggak salah bahwa Ya makanya mungkin pemerintah punya program Tapera, cuman kita lihat dulu nih. masuk. Ini masuk nih. Iya, kalau dari semangatnya Iya. ya, ini kita lihat dulu. Kalau dari semangatnya saya rasa ada bagusnya. Jadi Iya. untuk menyediakan hunian, Iya. hunian tinggal, ya kan? Tapi Sebentar, belum apa-apa kok udah tapi gitu loh. ya, Kayak udah ngerti gitu, kira-kira gue mau ngomong apa ya kan? lanjut. Kira-kira gue mau ngomong apa udah kebaca kayaknya. lanjut Bang, lanjut. Ya kalau Niatnya baik. ya semangatnya baik, tapi maksud saya gini ya harus diperhitungkan land banknya itu kan bukan di daerah perkotaan. Iya. Ya kan nanti itu akan di pinggiran. Pinggiran kan? kota, Nah, iya. Yang perlu diperhatikan adalah ini kita melihat Jakarta aja deh misalnya gitu ya dan sekitarnya. Oke, ada transportasi pendukung, ada KRL, ada MRT ya, trans yang kalau di LRT, antara kota itu ya. Saya lupa Transjakarta tapi yang dia antar kota juga, misalnya ke Bogor juga, ke Tangerang juga, saya lupa namanya. Nah, di Jakarta bisa kayak gitu mungkin, tapi daerah lain gimana gitu loh. Iya. Nah, kalaupun di Jakarta, apakah kosnya Akan tetap sama. masih lebih hemat Di luar. dibanding punya misalnya hunian yang kecil-kecil, misalnya apartemen, dibandingkan rumah di pinggiran, gitu. Iya. Ya kalau saya pribadi nih ya, Akan comparing ya Bang. Orang akan membandingkan ya. mungkin nggak semua orang. Tapi kalau saya pribadi yang untuk melihat itu ya, saya akan compare. Waktu saya ketika misalnya saya perjalanan pulang atau pergi, nah itu worth it nggak sekian jam gitu ya. Misalnya, jalan. Iya di jalan. Misalnya harus punya rumah di Bogor, kan macet ya pergi dan pulang macet. Harus spending waktu 3-4 jam untuk PP, Iya. ya kan? Belum lagi bensin. Ya kan? Nah kalau misalnya naik kendaraan umum, naik KRL oke murah. Tapi dari KRL stasiun naik Gojek lagi Ke rumah. ke kantornya, Iya. ya kan? Kalau dari rumah ke stasiun bisa naik motor, Iya. ya kan? Nah itu gimana? Match nggak harganya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dari ongkos aja, kita misalnya per hari harus spending misalnya hampir 70.000 gitu ya. Hanya untuk ongkos. Hanya untuk ongkos gitu ya. Itu harus dilihat lagi apakah itu masuk akal. Nah maksud saya gini, Tapera itu semangat menyediakannya oke. Tapi kalau misalnya dia harus di daerah yang jauh itu juga menurut saya jadi catatan lagi. Iya. Jadi di sisi lain kan jadinya nanti pemerintah akan mencoba mencari tanah-tanah yang di Yang pinggiran yang murah. Yang murah. Iya Yang jelas untuk Bang. memberikan akses kan. Iya. Maksud saya gini loh, nggak usah Nggak usah kepemilikan. tapera gitu. Oh kirain nggak usah tapera. Model nggak apa-apa tapera, tapi modelnya nggak usah kepemilikan. Jadi? Tapi hak guna. Oh sewa. Bukan sewa. Kayak sewa, ya. Tapi ada waktunya. Betul, ada waktunya. Jadi dia bayarnya tuh lebih ke operasional kayak maintenance listrik air. Berarti bukan HGU ya Bang? Bukan hak milik. Bukan Bukan hak milik. HM. Nah, tapi lokasinya yang nggak terlalu jauh dari tempat kerja. Jadi pusat-pusat. Ya memang huniannya vertikal. Mau nggak mau. Kayak di Singapura gitu ya Bang? Betul, ya. Jadi vertikal. Huniannya hunian vertikal. Jadi nggak, kalau saya mikirnya sih nggak harus punya tanah gitu. Yang penting kita punya tempat tinggal, ada aksesnya ya gitu ya. Nah, dan kemudian nggak perlu hak
milik. Jadi hak guna cukup tanah itu tuh punya pemerintah kok. Oke bang. Nah tapi di sisi lain gini loh, maksud saya gini, yang paling masalah adalah gini, kira-kira pemain swasta punya banyak land bank nggak? Wah pasti. Nah apalagi pemain properti. Jelas. Oke. Gak usah kita sebut di sini bang. Sekarang kondisi sekarang aja yang taperanya mungkin belum luar biasa jalannya. Ada kan dulu kan udah ada konsep tapera ini kan udah dari sebelumnya ya, bukan sekarang doang. Kondisi sekarang aja harga tanah naik terus nggak? Naik. Pasti bang. Nah sekarang yang ikut campur pemerintah nih beliin tanah. Iya. Berarti supply-nya tetap Ya, cuman segini. Iya. Nah kemudian ada pembayar baru, siapa itu? Pemerintah. Yang ikut bersaing beli tanah. Harga tanah naik nggak? Pasti lah bang. Tuh. Kan? Karena kan Yang diuntungkan siapa kira-kira? yang punya tanah. Swasta yang paling banyak. Yang punya Banyak tanah. Iya. Land bank tadi bang. Iya, kira-kira gitu. Nah, jadi ini harus diperhatikan juga. Berarti ini ada potensi oligark lagi yang main bang. Potensi pasti ada. Iya. Ya, namanya potensi ya. Potensi itu pasti ada. Pasti ada orang-orang yang akan gimana caranya mengambil keuntungan sebesar-besarnya ya. Yang nggak peduli bagaimana kemudian masyarakat itu dirugikan sekali atau enggak. Iya. Prinsipnya apa? Profit. Kan gitu ya. Ya gitu. Prinsipnya profit. Jadi sekarang aja anak muda tadi 20 sampai 40 itu udah susah punya rumah. Makin kesana ya makin susah. Iya. Nah apakah tapera itu solusi untuk punya rumah? Ntar dulu saya kalau misalnya ditawarin tapera yang jauh saya nggak mau. Iya. Nah bang ini apa sih yang bedain subsidi antara tapera dengan, kan Pak Jokowi juga punya program subsidi rumah tinggal itu bang. Program subsidi itu. Iya. Yang kan ada tuh yang juga di pinggiran-pinggiran itu. Iya. Tapi maksudnya gini. Rumah murah rakyat itu bang. Iya. Yang apa itu bagian dari tapera juga? Nah itu bisa jadi bagian. Tapi gini maksud saya gini. Itu bisa jadi bagian dari tapera juga. Kan modelnya akan mirip. Iya. Modelnya sebenarnya akan mirip kan. Jadi harga yang di, kalau nggak salah kalau yang di rumah-rumah yang dijual itu kan 130 juta ya kan. Iya. 120 sekian kan sekitaran segitu harganya tuh. Nah tapera juga mungkin konsepnya akan begitu. Tinggal pertanyaan saya, kalau memang konsepnya seperti itu, saya nanya dari regulasi akan eksekusi dari program. Iya. Jadi gini, dari aturan itu seingat saya ketika 12 bulan itu sudah bisa itu kita klaim tapera. Iya. Nah, apakah modelnya akan begitu dalam arti saya udah setahun nih ikut iuran. Ya udah, kemudian saya klaim dong. Saya mau punya rumah nih. Di mana? Karena ada pendapatan ya, menjadi thresholdnya kan. Pendapatan saya masih di bawah, misalnya 7 juta masih di angka itu, berarti masuk ya dalam range taperanya ya. Saya bisa klaim, ya udah saya bikin rumah dong. Mengajukan pakai program tapera gitu ya. Nah, kemudian sisanya nanti saya akan angsur di masa pekerjaan saya gitu loh. Nah, kan namanya program rumah cicilan kan itu modelnya sebenarnya cicilan. Cuman bedanya tapera ini bunganya jauh ya, lebih ringan ya. Ya itu which is itu bagus kan. Nah, kalau saya meninggal pasti ada asuransi. Jadi keluarga saya tidak harus menanggung biaya rumah lagi kan gitu. Kan pasti gitu namanya kredit kan. Ya itu konvensional juga begitu kan. Betul. Kan gitu. Nah, jadi maksud saya kalau misalnya memang begitu, oke itu masih boleh sebagai opsi. Gitu ya. Tapera yang sekarang nih. Kalau prosedurnya seperti itu. Iya, jadi orang bisa udah setahun terus bisa langsung klaim. Oke, bikinin dong. Tapi mampu nggak pemerintah mengcover semuanya? Misalnya tapi kalau kuotanya cuma 100 setiap tahun misal. Ya, 100 itu aja bang yang. Negara ini aja punya provinsi itu banyak ya, hampir 40 ya. 38. Nah, hampir 40 provinsi. Mau dibangun di semuanya atau misalnya kota-kota besar atau pulau-pulau besar yang kemudian padat penduduk misalnya gitu. Ya kuotanya juga harus dibikin rasional supaya orang mau. Jangan sampai rebutan nggak dapat terus begitu nggak dapat ya males. Ya sementara udah bayar terus. Iya. Setiap bulan dipotong. Jadi sebenarnya kalau bisa begitu itu cukup bagus gitu ya. Tapera itu sendiri ya gitu. Nah tadi Bang Nalar juga sempat mention tuh Bang, katanya nggak usah hak milik tapi hak guna. Nah itu sebenarnya sama nggak sih Bang sama kayak konsep, kalau di Jakarta kan ada rusun kan Bang? Sama, udah langsung jawab. Sama, berarti konsepnya kurang lebih seperti itulah ya. Kayak rusun ya? Ya mungkin nggak plek-plekan sama tapi mirip banget. Oke. Iya tapi tinggal luasnya yang harus diperhitungin. Kenapa? Karena seingat saya untuk misalnya kan gini, jangan sampai dengan luasan
luasan area itu juga nanti takutnya kegelisahannya. Saya memang bukan yang terlalu paham soal kemiskinan, tapi takutnya saya karena gini ada batas untuk satu orang itu harus menempati minimal untuk tidak masuk kategori miskin ya. Salah satunya tidak menempati luas areal minimal satu orang dalam rumah itu 8 meter persegi. Satu orang gitu ya. Kalau ternyata kurang rumahnya atau tempatnya rusunnya bahasa kita rusun yang kayak di Jakarta hanya dibuat misalnya 28 meter atau 30 meter. Kalau apartemen model vertikal itu 30 meter itu bersihnya kurang lebih cuma 26,5. Kenapa? Sisanya dipakai koridor dan balkon. Iya. Ya itu pasti ada namanya apartemen kan. Iya. Karena untuk pembuangan udara, untuk orang jalan, koridor dan segala macam. Nah 26 kalau misalnya yang tinggal di situ 4 orang kita pakai prinsip keluarga berencana, suami istri anak 2. 4 kali 8 32. Berarti butuhnya lebih dari 32. Betul gitu. Jadi misalnya asumsi BPS berapa sih satu keluarga? Satu keluarga itu ada berapa orang sih gitu loh. Misalnya satu keluarga ada 4 orang. Ya dibuat lebih dari 32 meter. Berarti kan harus dilebihkan antara balkon dan ini juga harus dilebihkan kan gitu. Iya. Atau misalnya asumsi BPS-nya lebih dari itu ya disesuaikan. Toh udah ada angkanya. Ya dan udah ada standarisasinya ya Bang. Betul. Jadi luasannya juga harus disesuaikan dong gitu loh. Oke. Berarti sebenarnya ya Bang, kalau kita ngomongin soal tapera ini, sebenarnya secara konsep besar ini banyak yang bisa diadopsi ya Bang. Betul. Banyak yang bisa diadopsi dan tinggal tantangan berikutnya adalah kalau yang kita lihat adalah trust ke pemerintah. Iya. Trust ke pengelola. ini ketawa langsung Bang Nalar. Menarik soalnya. Soalnya kan belum apa-apa, udah ada kasus Bang, bukan kasus ya. Maksudnya udah ada pemberitaan yang mengatakan temuan BPK yang sekian ratus miliar itu uang tapera. Ini kan uang rakyat Bang. Uang kelas pekerja kelas menengah ini kan. Ya. Nah ini problem juga Bang. Ya. Kasih dikit Bang ini. Ini memang PR ya bagi pemerintah karena kondisi sekarang itu ya ada distrust ya. Iya. Karena dari kasus korupsi dihajar terus nih. Iya. Pemilu yang dianggap tidak sesuai prosedur. Ya itulah itu. Ya kan? Dari awal kan delalahnya itu kok numpuk gitu loh. Dalam satu momen gitu loh. Jadi pang tiba-tiba ada tapera dan kemudian dipaksa. Ya maksud saya dipaksanya itu saya sangat tidak setuju ya. Ya. Saya sangat tidak setuju kalau modelnya adalah pemaksaan. Dipaksa itu saya nggak setuju. Ya, jadi orang tetap harus punya pilihan. Mau ikut gitu atau enggak? Mau ikut atau enggak. Misalnya saya ditawarin misalnya tapera. Kalau modelnya konsepnya kayak jauh ya nggak mau. Iya betul. Ya kan spending waktunya mau berapa lama? Karena ini beda konsepnya kayak BPJS. Betul. Jadi nggak ada. Kalau misalnya yang model pemaksaan tuh saya sangat tidak setuju yang modelnya pemaksaan. Jadi itu. Dan problem ke depan yang harus diperhatikan lagi adalah mungkin sebelum penutup soal utang ya. Iya. Utang itu harus diperhitungkan benar-benar, apalagi ada depresiasi rupiah, otomatis utangnya nambah besar seolah-olah. Iya. Ini bayar realnya ya. Ini kan kita bukan bayar utang, bayar bunga utang. Utang jatuh temponya juga udah ada di tahun depan. Oh iya. Ya. Oh, oke. Aduh, serem. Misalnya SBN, surat berharga negara tuh yang dikeluarin pemerintah. Itu kan tahun depan juga ada jatuh tempo 700 triliun lebih. Iya. Nah, belum lagi kalau misalnya kepemilikannya kurang lebih itu saya lupa angka pastinya, mungkin kurang lebih 20%. Iya. 20% kepemilikannya asing, berarti kurs kan keluar kan. Iya. Nah, itu kan jadi beban. Oke. Kalau misalnya depresiasinya nggak ditalangin ya. Nah, balik ke tapera. Saya sebenarnya kalau saya Bang, ini belum siap ini ngomongin tapera nih Bang. Tadi kan ceritanya soal tantangan nih kan. Iya, tapi atau tapera segmen khusus. boleh. Itu nanti kita atur jadwalnya tapera segmen gibah khusus tapera gitu. Cuman balik lagi Bang, nyinggung soal tapera nih, kawan-kawan udah sibuk banget nyuruh closing kan gitu. Tapi pemerintah melalui Menteri PUPR kan Pak Basuki udah bilang bahwa akan diundur sampai tahun 2027. Nah mungkin bagi Bang Nalar sampai dengan periode itu apa yang perlu disiapkan supaya untuk meyakinkan publik lah? Atau jangan-jangan Bang Nalar
udahlah nggak usah ngapain. Nah itu gimana tuh Pak? Itu tadi, kalau misalnya konsepnya kita ngikutin bahwa pertama nggak ada pemaksaan, yang kedua kalau saya ya versinya saya itu lebih ke dan teman-teman Sigmapi ya, itu lebih ke misalnya bukan hak milik, tapi hak guna, ya hunian vertikal. Nah tinggal apakah itu laku untuk di daerah. Nah kalau di Jakarta mungkin iya, nah tapi daerah I don't know. Jadi nggak tahu di konsep bukan kepemilikan tapi penggunaan itu, hak guna itu berlaku nggak di daerah, seksi nggak di daerah, ya. Yang khususnya daerah-daerah yang masih punya lahan luas ya Bang? Betul. Dan harga tanah nggak terlalu tinggi. Ya gitu ya, terus di sisi lain kan tadi ada model ya, oke membayar iuran setahun kita ikut tapera dan kemudian masih dalam batas threshold pendapatan, kan ada threshold pendapatan ya, setahun kita bisa dalam aturannya kalau nggak salah 12 bulan itu bisa klaim, kalau saya nggak salah ya, tinggal nanti dikoreksi ya gitu. Nah bisa klaim, nah kuotanya banyak nggak? Ya kalau nggak banyak sama aja bohong. Rebutan jadinya Bang. Nah gitu lagi jadinya kan. Dan ada main mata takutnya. Nah, kalau itu walau alam bisawab ya kan, belum jalan juga ya kan. Tapi kan kita patut curiga Bang. Betul, iya yang kasihan ya pemerintah. Ini kan kayak akan banyak ya program-program yang katanya akan dilakukan di eranya Pak Jokowi sebelum berakhir ya. Nah nanti kan bebannya akan di presiden selanjutnya. Nah ini saya nah itu. Aduh, ini bola panasnya berarti di pemerintahan berikutnya ya Bang? Iya. Bukan seolah-olah, tapi memang dengan... Ya kalau misalnya 2027 ya pasti. Iya. Kan gitu, kan akan ditagih oleh masyarakat. Kalau masyarakat masih ingat. Ya 2027 ada tapera, 2025 ada UKT. Wah. PR. Wah, di sini UKT. Panjang kali kayaknya nanti. Ya, ini catatan penting nih buat pemerintahan berikutnya, khususnya pos-pos kementerian yang akan mengurusi bidang ekonomi dan bidang-bidang yang berkaitan dengan ekonomi seperti infrastruktur dan pangan itu, karena ada makan siang gratis, belum lagi infrastruktur ada IKN, belum lagi kawasan ekonomi khusus. Nah, itu di episode berikutnya. Di episode berikutnya, dan kita akan ngobrol lagi soal tapera dan tadi isu yang udah sempat kita spill, tentunya bersama Bang Nalar. Tapi kemungkinan gak akan menunggu sampai Q3 guys. Karena terlalu lama. Karena kalau Q3 itu kurang lebih bulan 9 ya Bang. Berarti udah tinggal sebulan lagi tuh Bang. Udah bulan 9. Seru dong justru. Iya boleh. Bulan 9 itu tondo-tondo yang orang bakal ngisi menteri udah makin kelihatan. Oh iya. Ya kan Bang. Dan mudah-mudahan. Dan mungkin akan semakin seru gibahnya mendekati pelantikan kabinet baru. Oke, sekian dulu hari ini. Sampai bertemu di podcast Gersospol berikutnya. Salam.